Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kali ini saya akan mengulas tentang kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dari Siswa Nugraha, JGP Angkatan ke-11 dari Kota Malang. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan mendidik dan mengajar. Apa sih bedanya mendidik dan mengajar? Nah, jadi menurut dengan Ki Hajar Dewantara, mendidik atau upfeeding adalah kegiatan untuk mentransfer ilmu yang berguna untuk kecakapan hidup. Sedangkan mengajar atau underwitch adalah menuntun terhadap seluruh kekuatan kodrat pada anak guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam artian seluas-luasnya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan sebagai seorang guru tentunya tidak bisa mengesampingkan tugasnya hanya untuk mentransfer ilmu, namun juga mampu untuk menuntun para peserta didik yang sesuai dengan kodrat anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba untuk menguraikan apa sih yang dimaksud dengan pendidikan dan pengajaran sebelum saya mempelajari modul ini. Yang pertama, dahulu saya hanya berpikiran bahwa mengajar atau mendidik itu hanya memberikan ilmu atau transfer knowledge. Selanjutnya, target pembelajaran hanya berdasarkan tuntasnya materi pelajaran. Yang ketiga, penilaian terhadap peserta didik hanya pada ruang lingkup kognitif. Nah, pemikiran saya yang lain yaitu sukses mengajar bila nilai sudah KKM. Selanjutnya, pembelajaran hanya berpusat pada guru dan jarang untuk membuat refleksi pembelajaran dan kesimpulan di akhir pelajaran. Itulah saya yang dahulu. Kemudian, setelah mempelajari refleksi filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 ini, saya memiliki pemikiran yang berbeda terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, saya harus mampu untuk menuntun peserta didik atau berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kedua, mengajar tidak hanya menuntaskan materi, namun juga harus memperhatikan perkembangan kepribadian peserta didik. Yang ketiga, menilai perkembangan peserta didik tidak hanya pada ruang lingkup kognitif, namun afektif, psikomotorik, dan kepribadian. Selanjutnya, yang keempat, menilai suksesnya pembelajaran tidak dari segi nilai tugas dan ujian, namun juga ditinjau dari seberapa besar tingkat perkembangan anak. Kelima, proses berlangsungnya pembelajaran harus melibatkan siswa sehingga tercipta pembelajaran yang berpusat pada siswa. Keenam, setelah proses pembelajaran selesai, guru bersama peserta didik membuat refleksi dan kesimpulan dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, itulah perubahan saya setelah mempelajari modul refleksi filosofi pendidikan nasional dari Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, selanjutnya saya ke depan dalam proses pembelajaran akan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan, bahwa yang pertama, project 1 mengenai perencanaan, project 2 mengenai proses, dan project ketiga mengenai penilaian. Sehingga mulai dari perencanaan, proses, dan penilaian semua saling berkaitan terkait dengan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, pada proyek yang pertama ini, dalam proses pembelajaran nanti saya akan merencanakan apa saja yang harus direncanakan sebelum proses pembelajaran
Yang pertama, saya akan menyusun rancangan pembelajaran yang lebih mengedepankan perkembangan anak yang tidak hanya dilihat dari kognitif, namun juga memperhatikan perkembangan afektif, psikomotorik, serta kepribadian anak. Yang kedua, membuat rancangan pembelajaran dengan metode yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, membuat rencana praktikum yang lebih menyenangkan dengan menitik beratkan peningkatan skill, attitude, dan juga sosial. Selanjutnya, pada proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran nanti, sebagai seorang guru, saya harus bisa menjadi fasilitator, di mana saya harus bisa menuntun peserta didik untuk bisa mengembangkan potensi yang terdapat pada diri anak, baik potensi afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Kedua, proses jalannya pembelajaran berpusat kepada anak, sehingga anak dituntun untuk menguraikan, mencari, menemukan, dan menyimpulkan jalannya pembelajaran. Ketiga, pada kegiatan praktikum pembelajaran, peserta didik dituntun dan diarahkan bagaimana berkomunikasi dalam kelompok dan antar kelompok, mengeksplorasi kegiatan praktikum dengan mengedepankan komunikasi yang baik serta santun, serta menerapkan prinsip-prinsip keselamatan kerja. Untuk proyek yang ketiga, nah di sini saya akan mencoba untuk menguraikan terkait dengan proyek penilaian. Nah, untuk peserta didik, bagaimana kita menilai peserta didik? Menilai peserta didik tidak hanya dari nilai tugas dan ujian, namun juga mengedepankan adanya rubrik penilaian yang berlandaskan proses perkembangan kepribadian peserta didik. Selanjutnya, sebagai seorang guru, saya harus merubah paradigma penilaian. Paradigma penilaian bahwa siswa yang sukses tidak hanya siswa yang memiliki nilai ujian atau nilai tugas yang bagus, namun juga seluruh peserta didik memiliki nilai keistimewaan masing-masing dari kepribadian yang mereka miliki, serta tingkat perkembangan yang bervariasi. Demikianlah pemaparan dari saya terkait dengan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat, terutama bagi saya dan juga bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.